Pujiastuti kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugrahanya kita semua dapat berkumpul di Mandala Utama Pura Tirta Empul Babatan, kota Surabaya yang kita sucikan ini dalam keadaan rahajeng lan rahayu untuk melaksanakan upacara persembahyangan bersama Ngembak Geni Selasa 12 Maret 2020. Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 5. Nahika kesana mapi jatuh agaram magre karyate yawasa karma sarwa prakarati cairagun siapapun tidak akan dapat tinggal diam tanpa melakukan kegiatan. Meskipun hanya sekejap mata, semua dipaksa tanpa daya digerakkan oleh dorongan alam dan sifat-sifat alamnya. Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 6. Karmendriyani samyamya yaste manasa smara yendriyartan vimudatma mitya cara saucyate. Dia yang mengendalikan geraknya indria, tetapi sebenarnya
Dia terus memikirkan tentang objek-objek yang diinginkan. Ia dianggap orang bodoh yang munafik. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Angayu panggil pada panggil sang budi, pada sang budi rentayangan suci, boleh ditempul atas asuh kertu warna biro, maka pada hari ini kita dapat bersembahyang bersama-sama dalam rangkaian Ngombak Geni, bersembahyang Ngombak Geni dalam rangkaian hari suci, jadi Saka 1946 yang jatuh pada hari ini tanggal 12 Maret 2024. Bapak dan Ibu serta umat agama yang berbahagia, perlu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, kemudian warga sektor Lika Santi, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon maaf Probolinggo yang saya hormati yang sudah bersedia hadir untuk membawakan Dharma Wacana pada pagi hari ini dalam rangka Ngombak Geni sekaligus dengan Dharma Santi. Jadi nanti setelah para pesanti, setelah penyerahan kaliasi, kita akan melaksanakan Ngombak Geni yang diawali dengan di depan ide, kemudian di depan istri, baru rombongan bangku, lisir, dan selanjutnya sesepuh dan umat boleh ditempul. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami perlu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita dalam rangkaian upacara dari Galungan, kemudian Kuningan, kemudian kita membahas di Ngombak Geni, sampai sekarang tidak Ngombak Geni, itu ucapan yang tak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian karena dana yang kita kumpulkan sampai sekarang itu kurang lebih 48.600.000 rupiah. Terima kasih kepada Ibu sekalian. Semangat buat kita semua. Memang dari target kita adalah 54.450.000 Kasukare dengan jumlah yang punya kurang lebih ada 155 orang. Jadi dengan demikian pencapaian kita sudah sampai 90%. Jadi Kasukare sekali lagi bahwa kami mewakili panitia Piodalan dan hari-hari suci Pura Tempur dan Pura Sakila dan Budaya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia baik menyumbangkan tenaganya, pikirannya maupun dananya sehingga pelaksanaan hari-hari suci ke depan di Pura Tempur dan Pura Sakila dan Budaya dapat terlaksana. Demikian kami sampaikan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Om Santi, 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 Om. Yang kita semua bukan malah yang versi juga itu wanita istri sekarang lalu ambrol di tadi kan mungkin sebentar beliau tapi salah juga ambrol. Kemudian yang muliakan Romo Mangku pada sini juga, dan tentu saja yang hormati Ketua Parisade Kecamatan Lika Santi, ada juga Ketua Sektor Lika Santi, kemudian Ketua WHDI Lika Santi, dan semua Bapak Ibu Pinisepuh Sesepuh Kecamatan Lika Santi dan adik-adik tercinta serta mbak-mbak yang cantik setelah melakukan hari-hari lebih yang saya hormati dan saya banggakan. Puja saudara, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudah 2 kali hadir di sini. Yang pertama kalau nggak salah 3 tahun lalu pada saat Bapak Ibu melakukan melasti, tepatnya di luar sana.
Kemudian kemarin Pak Ketua sebagai Ketua Pariwisata nyari siapa ya yang mau ke sini. Siap. Sekarang sudah siap, tapi kontak tidak ada kemana ya? Kurang ketemu ini gimana ya? Cari-cari di Google juga sudah ada saudara, dan Pak Nyoman sudah siap menyampaikan Google Map-nya sampai kami di sini, saudara. Tanpa halangan, sepi di jalan, tapi ramai nggawe di Turun di Kampung. Tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi Sake 1946. Mudah-mudahan di tahun ini tidak lagi rame-rame politik masyarakat dan sebagainya, tetapi rame nggawe. Dan saya bersyukur sekali melihat Bapak Ibu di sini, walaupun banyak nggak kenal, ya, beberapa sudah kenal, tetapi ada adik yang membawakan para wakil yang luar biasa. Okay. Mudah-mudahan nanti suatu ketika bisa mewakili Surabaya, okay, atau mewakili Jawa Timur. Okay. Nah, mau acara ini saya bagikan dua, ya, bagi dua. Yang pertama mungkin kenapa kita melakukan yaknya. Yang kedua nanti ada hadiahnya. Kenapa demikian? Ini adalah tahun baru Sake. Mudah-mudahan dengan cara begini Bapak Ibu akan menikmati Dharma Wacana. Ya. Dan pertama ini saya sampaikan apa sih yaknya? Ya. Bapak Ibu melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, itu bukan korban itu saya. Jadi pengorbanan itu adalah misalnya Bapak Ibu sembahyang, kan meluangkan waktu, kemudian meluangkan pikiran, meluangkan baju macam-macam dan sebagainya, itu adalah korban suci. Maksudnya dari korban itu bukan karena dimatikan, bukan, itu adalah yaknya. Jadi kalau Bapak Ibu nganter anak-anak sekolah, ya jam 7 harus kita sampai di sekolah, itu juga yaknya. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan dengan ikhlas adalah yaknya. Oleh karena itu jika Bapak Ibu mendengar yaknya, itu adalah apa yang kita lakukan sehari-hari. Oleh karena itu jangan takut melakukan yaknya. Jangan berpikir yaknya itu adalah upakara saja. Upakara yang bagian dari yaknya. Ini yang ingin saya sampaikan. Ya, semua upacara itu pasti untuk yaknya. Semua kegiatan Bapak Ibu adalah yaknya. Bapak-bapak dengan kita semua di sini, Bapak Ibu dan Ibu telah melakukan yaknya. Jadi apapun yang dilakukan yaknya, termasuk sembahyang itu adalah yaknya. Dewa yaknya, itu pendeta melakukan puja juga melakukan yaknya. Oleh karena itu maka kita semua sini melakukan yaknya. Jadi sekali lagi jangan takut Bapak Ibu dikatakan umat Hindu buang-buang uang, bukan. Kita melakukan dengan tulus ikhlas, termasuk melakukan kewajiban dan tugas-tugas di rumah tangga. Jadi Bapak Ibu kalau masak, ya banyaknya untuk siapa? Untuk keluarga. Jadi kalau nggak masak, makan dari mana? Kecuali GoFood. Kalau kita beli GoFood, juga yaknya untuk kita makan. Oleh karena itu maka yaknya adalah dasar keseimbangan kehidupan kita. Jadi kalau kita katakan bahwa yaknya adalah mendidik kita untuk hidup dalam keseimbangan. Oke, kan? Nah, kalau hari raya Nyepi sudah yang sampaikan tadi, bahwa tadi ada melasti, kemudian Pak Ketua Penelitian, Tauragung dan sebagainya sampai dengan Ogoh-ogoh. Astunggara Ogoh-ogoh sekarang sudah menjadi ikon nasional, bukan lagi ikonnya Surabaya. Gitu tangan, Surabaya. Jadi sudah nasional. Orang begitu dia Nyepi pasti ada Ogoh-ogoh. Jadi kalau Nyepi besok Bapak Ibu tidak bikin Ogoh-ogoh, sepertinya ambiar. Dengan itu maka mari tetap melakukan pawai Ogoh-ogoh. Itu apa? Salah satu eksistensi, ya, eksistensi kita dalam kehidupan kita beragama di negara Indonesia. Nah, kemudian kita lihat ya bahwa Umat ini adalah rangkaian terakhir dari sini.
Apa maknanya? Oleh karena itu tadi sudah dikatakan sabar adalah betul-betul kesabaran kita diuji hingga membak geni. Nah, oleh karena itu jika ada salah, mari kita nanti saling memaafkan. Simo kramo dalam bahasa Balinya atau dalam bahasa Hindunya, ya. Kalau bahasa nasionalnya silaturahmi. Nah, itu nanti kita lakukan di akhir persembahyangan ini dengan simo kramo. Kalau ada nasi astungkara, kalau ada jajan astungkara, kalau ada babi guling tambah astungkara. Ya. Kalau tidak ada cukup matur suksma. Ya. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh materi-materi tersebut. Kemudian materi yang kedua, nah ini kebetulan di pembawa acara meletakkan Dharma Wacana setelah sambutan dari Ketua Pariwisata Kecamatan. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua adik-adik ya memahami yang namanya pranayama. Ya. Maknanya apa? Kemudian mari kita berlatih sebelum kita sembahyang. Mudah-mudahan nanti setelah pada saat sembahyang Bapak Ibu bisa melakukan. Nah, pranayama, prana adalah energi, jadi energi dalam diri. Ya, yama adalah kontrol. Jadi dalam nyepi ini maka kita berusaha mengontrol energi dalam diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat sembahyang selalu mengucapkan Om. Makna dari pranayama adalah implementasi Om itu sendiri, bukan Omnya tante, bukan Om tante, tapi Aum. Jadi Ang, Om, Man. Nah, pengertian pranayama tadi adalah mengontrol energi dalam tubuh kita. Ya, jika bisa kita kontrol dengan baik maka kita akan tenang. Nah, tahapan pranayama ya, nanti Bapak Ibu bisa latihan. Itu nanti ada 3: puraka, kumbaka, dan recaka. Nanti di akhir Dharma Wacana kita latihan sama-sama. Okay? Nah, apa yang bisa dilakukan dalam pranayama? Ada 5 secara umum metode pranayama. Yang pertama adalah berlatih napas dirga. Napas dirga artinya kita berlatih mencoba menghidupkan, ya, menghidupkan 3 bagian tubuh yang sering disebut dengan prana ini kita hidupkan. Nah, bagian tubuh kita kontrol bagian tubuh tersebut. Ya, apa yang dilakukan? Bapak Ibu menghirup napas dalam-dalam, kemudian membayangkan dada, membayangkan perut atas dan perut bawah. 3 bagian itu kita bayangkan dan berikan nafas. Kapan kita lakukan? Mungkin malam hari. Hari ini jangan. Itu namanya dirga pranayama. Untuk apa? Untuk meningkatkan energi. Jadi jika punya sakit lambung, nah lakukan ini dengan ya. Nah, kemudian ada ujjayi, ya, napas ujjayi. Untuk apa itu? Untuk menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan. Ujjayi itu kita akan menarik nafas, kemudian memberikan atau membayangkan ke tenggorokan. Kita pelihara atau kita hidupkan prana yang di tenggorokan kalau dalam bahasa semestinya. Okay. Kemudian yang ketiga adalah nadi sodana. Nah, nadi sodana adalah pemusatan pikiran atau kita mencoba melakukan tarik nafas, tahan nafas, kemudian mengeluarkan nafas untuk menenangkan pikiran. Ini yang kita lakukan dalam persembahyangan. Okay? Jadi nadi sodana. Supaya kita tenang, kita lakukan pranayama ini nanti. Nanti kita baca, setelah itu kita sembahyang sama-sama. Nah, ini model baru, ya. Model baru. Kemudian berikutnya adalah Kapalabhati pranayama. Nah, ini untuk apa? Untuk mendestoksifikasi
kepala kita. Jadi racun-racun yang ada di kepala, di pikiran, di tubuh kita keluarkan lewat kepala. Gimana caranya? Ya, caranya adalah tarik nafas, kemudian hembuskan nafas ke kepala. Kemudian yang kelima namanya simhasana, ya, simhasana pranayama. Ini namanya agak serem, namanya pranayama singa. Untuk apa ini? Nah, ini yang sering disebut adalah mengusir hal-hal yang tidak nampak. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ketakutan pada malam hari, pikirannya melihat hal-hal sesuatu, pikirannya, ya, bukan matanya. Ya. Kalau mata Asungkara juga namanya punya mata indera keenam. Ya. Nah, ini dilakukan dengan simhana pranayama. Nah, gimana caranya? Ini agak serem, ya. Luncurkan darah keluar dan darah keluar, lidah keluar, kemudian hembuskan nafas dari dalam, luncurkan, kemudian hembuskan dengan desis-desis yang serem. Jadi Bapak Ibu akan pernah itu mengusir, bahasanya mengusir setan. Nah, ini kalau di Bali sering begitu, pada malam hari gelap takut, pakailah ini. Ya. Nah, tetapi mari kita tenangkan pikiran dengan nadi sodana. Apa manfaat dari pranayama? Ya, yang pertama adalah mengurangi stres. Jadi ada penelitian di teman-teman di UNHI Denpasar dan Udayana di tahun 2013 menyatakan dari 30 mahasiswa, ya, coba melakukan pranayama separuh, tidak melakukan pranayama separuh, itu yang 15 tidak melakukan, stresnya tetap stres menghadapi dosennya. Kalau yang 15 santai saja, katanya begitu, ya. Kesimpulannya adalah mengurangi stres. Manfaat kedua, begitu stres kita hilang, maka kualitas tidur meningkat. Jadi kalau Bapak ingin tidur lelap, pranayama sebelumnya. Nah, stres kita hilang, maka otomatis tidur enak. Kan begitu kira-kira, ya. Tadi Pak Oman bilang 48 juta, misalnya 64. Nah, ini sudah berhati, hilang stresnya, tidurnya, betul. Kira-kira begitu lah. Ya. Nah, akibat dari stres hilang, maka apa? Otomatis kerja kita jadi efektif. Jadi manfaat ketiga adalah meningkatkan kerja kognitif. Itu semua hasil penelitian dari teman-teman di UNHI dan Udayana. Kemudian manfaat berikutnya adalah mengurangi tekanan darah tinggi. Jadi Bapak Ibu yang stres kemudian naik tekanan darahnya, lakukanlah pranayama. Saudara berangsur-angsur akan hilang. Menurut penelitian teman-teman di tahun 2019 karena COVID semua orang stres, ada 60 siswa dibagi dua, dibagi dua, yang 30 diberi obat penurun tekanan darah karena stres, tekanan darah tingginya naik. Kemudian yang 30 hanya pranayama. Ternyata dalam 6 minggu teman-teman yang melakukan pranayama turun drastis tekanan darahnya. Sedangkan yang minum obat setiap hari juga turun, tetapi kalah cepat daripada teman-teman yang melakukan pranayama. Jadi berarti obat penurun darah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke apotek, tapi tetap konsultasi ke dokter perlu, tapi tidak perlu ke rumah sakit apotek. Kemudian yang terakhir, tadi pembahasan bilang dilarang merokok. Nah, ya, studi tahun 2013 dan 2014 menunjukkan dengan pranayoga, jadi dengan pranayama yoga, dengan nadi sodana, ya,
ternyata dalam 3 minggu tiap hari mereka lakukan pranayama, ya, hanya 6 menit tiap hari, ternyata keinginan merokoknya hilang. Jadi jika itu dilakukan oleh Bapak Ibu, maka pembelajaran tidak perlu melakukan atau menyampaikan jangan merokok. Nah, ini bukan Bapak-Bapak, coba teman-teman. Nah, betul. Kalau dapatnya mari kita lakukan sama-sama. Nah, tahapannya seperti apa? Tadi saya sebut tahapnya, kemudian kita latihan. Ampun, mungkin 5 menit saja ya. Lalu Mbak ini kan kita bergembira, Jadi kita bergembira, semuanya harus gembira, jangan sampai penuh, Untuk, apalagi pulsanya habis, jadi penuh. Kalau bapak menurut karena dimintai pulsa sama anaknya. Nah, tahapannya seperti apa? Tahapan pranayama, ya, ada kalau di yoga namanya 478. 478 artinya menarik napas, ya, 4 detik, kemudian menahan napas 7 detik, kemudian 8 detik mengeluarkan napas. Tapi itu tidak terlakukan hari ini. Kita akan melakukan pranayama nadi sodana yang memang untuk menenangkan pikiran sehingga adik-adik yang datang di sini bermaksud mendekatkan diri kepada yang widi, yang mengikuti bisa paling tidak kita. Nah, syukur ketemu. Nah, kalau ketemu saya tidak berani tanggung jawab. Kalau ketemu nanti ketahuan. Nah, apa namanya? Yang pertama tadi adalah puraka. Ya. Nanti saudara adalah mengatur napas, ya, menarik napas dari satu lubang hidung, menahan napas, kemudian mengeluarkan dari lubang hidung yang lainnya. Yang pertama adalah puraka. Pada saat puraka, Bapak Ibu menarik napas, dan dalam hati sebutkan Om Ang Nama. Artinya Om yang di hamba hormat padamu dalam aksara Ang sebagai apa namanya tadi? Apa namanya? Ang Nama maksudnya? Adik-adik? Ya, pencipta Brahman. Jadi Ang itu adalah Brahman. Kemudian kumbaka, menahan napas. Ya, tahan napasnya, nanti ada aturannya. Sebutkan dalam hati Om Nama. Artinya adalah Om yang widi dalam aksara Om hamba hormat. Jadi yang ketiga Rejaka. Rejaka adalah mengeluarkan napas dari lubang hidung satunya, dalam hati sebutkan Om Mang Nama. Om yang widi dalam aksara Ma, kami hormat kepadamu. Itu intinya. Ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan begitu Bapak Ibu melakukan pranayama, maka Bapak Ibu adik-adik akan dekat dengan yang widi. Dekat dengan yang widi pasti apa? Tenang pikirnya. Tidak perlu makan gitu. Kalau yang ya, sangat widi itu tidak perlu makan gitu. Nah, bagaimana aturannya? Nah, nanti ada pakai 2. Anak-anak ada aturannya adalah 1-2-1. 1-2-1 artinya pada saat pertama pada Ang Nama adik-adik ya menarik napas 1 hitungan, katakanlah 1, 2, 3, kemudian menahan napas dikalikan 2 jadi 6 hitungan, sebut Om Nama, kemudian keluarkan napas Mang Nama, hitung 1, 2, 3. Oke? Bisa Dede? Bisa, kalau bisa nggak lulus. Nah, sedangkan para remaja dan Bapak Ibu seperti saya itu ada aturannya adalah 1-4-2. Oke, 1 kali tarik nafas di lubang hidung kanan misalnya Ang Nama, kemudian 4 kali hitungan Om Nama menahan, kemudian keluarkan nafas di lubang hidung yang lainnya dengan menyebut Mang Nama hitungan 2 kali. Jika Bapak Ibu bisa melakukan ini ya, Astongkara
tidak akan ketemu dengan namanya hal-hal yang menakutkan. Jika Bapak Ibu takut, ya, entah kenapa takut, gercep karena macam-macam, lakukanlah pranayaman dalam sekejap, ya, cukup 9 detik dan segera Bapak Ibu akan tenang kembali. Apalagi pada saat kita ujian atau melakukan lomba-lomba. Oleh itu pranayama kita tutup aja. Pada saat menahan nafas kita tutup dua-duanya, kemudian kita keluarkan, tutup, ya, yang kanan keluarkan yang kiri. Ya, satu putaran saja, ya. Cukup satu putaran, ya. Satu putaran. Tapi hitungnya nanti jangan hitung. Nanti yang nggak kuat silakan ditinggalkan lagi. Oke, mari kita lakukan pranayama. Oke, asana pranayama. Silakan tarik nafas dari lubang hidung kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa sebutkan nama. Sekarang tahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sebutkan nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang berminat silakan lanjutkan lagi, ya. Ini yang ada peserta kursi. Coba rasakan perbedaan Bapak sebelum dan sesudah melakukan pranayama. Jika bisa lakukan mungkin 10 putaran. Sementara ngoblos, tenang pikirannya, lapar, kuat, macam-macam. Okay? Nah, jadi tidak takut lagi menghadapi masalah dan sebagainya. Ini kan salah satu detoksifikasi racun-racun yang tidak kelihatan sudah. Okay? Nah, itu adik-adik sudah keluar perhatian? Belum, ya. Oke, nanti pada saat makan, sebelum makan begitu. Jadi oleh karena itu maka jika memungkinkan, ya, lakukanlah di rumah. Pada saat sembahyang bersama-sama mungkin kita tidak punya waktu lagi, tidak tenang lagi, apalagi bawa HP mau mengucapkan tanda yang datang. Nah, gitu ya. Nah, itu oleh karena itu maka memang yang sebaiknya dilakukan pada saat kita sebelum tidur. Adik-adik, ya. Ada satu yang tadi kelewatan cerita saya adalah pranayama salah satu tujuan adalah membuat konsentrasi kita betul-betul terpusat. Ada teman dari ITB, ya, dosen sudah jadi pemangku, rambutnya panjang, ya, di ITB nggak berani, ya. Jadi dia pemangku. Ada 2 kelas yang diajar, satu kelas, ya, selalu dilakukan pranayama. Jadi dalam bahasa ini adalah latihan pernapasan. Kemudian satu kelas tidak dilakukan pranayama. Apa yang terjadi dalam satu semester hasilnya berbeda. Kelas yang mendapatkan atau melaksanakan pranayama jauh lebih baik hasilnya dengan soal yang sama daripada kelas yang tanpa pranayama. Oleh karena itu maka adik-adik, ya, kalau ingin masuk ITS, lakukan pranayama. Nanti akan mengundang saya di ITS Astonara, ya, bisa sukses. Ini betul, ya. Oke, demikian perwawasan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang salah, yang Sampuro. Kemudian sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak Geni, dan Dharma Santi adalah akhir dari kerangkaian kegiatan dalam
perayaan Hari Raya Suci Nyepi. Demikian kita akhiri dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Disucikan Om Sudamam Swami. Awit. Ngasih
sebaliknya.